Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai pengantar psikologi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, sikap keadaan berpikir manusia yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, lingkungan, dan tradisi yang miskin. Dan yang kedua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku yang kurang sehingga tidak memenuhi pekerjaan yang ada. Yang ketiga, kepribadian. Motif dan persepsi pikiran yang kurang mau berusaha untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal kelompok referensi yang masih mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan yang miskin dan keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan yang malas bekerja dan hanya ingin mengambil pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi keadaan sementara. Contoh kasus kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti data yang telah saya ambil, jumlah penduduk miskin berdasarkan kepulauan pada Maret 2019 terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Pulau Papua, yaitu sebesar 20,91%. Sedangkan persentase penduduk termiskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 5,93%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 12,72 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan 0,97 juta orang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kesenjangan gender. Di dalam kesenjangan gender terdapat gender dan seks. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gender? Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol masyarakat yang bersangkutan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kesenjangan gender yang terjadi di dunia pekerjaan yang ada di Indonesia dan dampaknya. Dampak dari kesenjangan gender beragam, mulai dari perbedaan upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pemilihan profesi karena adanya label pekerjaan maskulin dan feminim. Yang ketiga, aspek yang saling berkaitan antara sosial dan institusional. Kesenjangan gender terjadi karena akibat dari kultur budaya patriarki. Yang kedua, budaya yang masih memaksa perempuan bekerja di rumah. Dan yang ketiga, laki-laki mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan persoalan hak dasar pada manusia. Banyak terdapat persoalan hak dasar pada manusia. Yang pertama, hak atas pekerjaan. Yang kedua, hak atas pendidikan. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Dan keempat, hak atas politik. Yang kelima, hak atas memeluk agama. Dan yang terakhir, hak atas hidup layak. Tetapi di Indonesia masih banyak pelanggaran hak dasar manusia yang terjadi dan bahkan belum ada penyelesaian dari pemerintah Indonesia. Saya mengambil contoh kasus penembakan misterius di tahun 1982 sampai 1985. Banyak penembakan terjadi tanpa penyelesaian hukum dan korban yang sampai ribuan orang. Banyak yang menjadi korban penembakan adalah pegawai negeri, petani, penjaga masjid, dan warga negara. Di dalam kasus ini adalah contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Mungkin hanya itu hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.